sehingga Nabi Muhammad itu masuk ke memori anak-anak. Nabi Muhammad, sehingga kata ulama di Yaman umur 15 tahun rata-rata sudah bertemu dan bermimpi, baik fil manam atau bahkan ada fil yaqza, dalam keadaan tersadar bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkan sebelum dia juga menalang gak ada mikir kayak beberapa betul bau mulai banyak bau nggak ada tak itu lah hukum bau ada anak takut market. Alhamdulillah umur 15 tahun itu mbak absa'ah tidak absa'ah apa sih bau saya sebab kan kira bau kalau dia lupa hukum bau takut ngijak anak ngijak mbuknya bau andi alehon jadi anak lema oleh bau enggak oh benar kali. Biasakan ibu, biasakan sambian sholawat, sholawat itu yang pertama nggak perlu ijazah, yang perlu ijazah saudara-saudara kalau ada ijazah sholawat bagus, tapi meskipun nggak ada yang ijazah amalkan sholawat, karena yang memberi ijazah sholawat Allah secara langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Allah yang memberi ijazah secara langsung, yang dapat ijazah dari para habaib amalkan lebih bagus. Gak dapat ijazah amalkan sholawat. Yang pertama sholawat gak butuh ijazah, gak sama dengan amalan-amalan yang lain yang kadang harus sambung, ada syarat, ada silsilah. Yang kedua gak butuh ikhlas kata ulama. Sholawat ini kesambian ada aku yang bilang suaranya nyaman pas sholawat pencarian waktu jelas. Kalau yang lain kalau tidak lillahi ta'ala gak dapat pahala. Khusus sholawat sambian niatin apa saus pakun oleh kejadian pakun saya, tapi nakong saya asolawat keng tero situng ridho Allah. Dua syafaat Nabi Muhammad, insyaallah ketidak selamat. Amin amin. Masa sambian nyosoi anak antara sepena nakena orang sedeke goto terlalu pak sajen are sajen yang salah hai kaki sama dulu goto abek ngalamun rasa ate terlalu apolo niat ate tapi tak kira teka tak ngelaakin terlalu ampuh. Masa anak ini ngaji. Makanya dulu Wali Songo itu dakwah pertama kali yang diajarkan itu melalui nada. Karena apa? Manusia kalau sudah cinta terhadap nada itu maka itu akan keluar tanpa disadari. Makanya coba perhatikan Wali Songo. Sloko bato ola ilo siromnya nusolo leulai payung hutu. Betul? Ini kata ulama Jawa, bukan bahasa Madura, bahasa Arab. Sloko bato usluk fit dunya sulukan batni bato ola ilo fabatnuhu la ilaha illallah sirumnya nusulu ay siru fatahsulu li'ullai payumutu ay lillahi fatamutu. Sunan derajat muncul ula ilo lagi. Kalau Sunan Kalijaga dengan tembang seluku ini ula ilo, Sunan derajat melanjutkan dengan lagu ula ilo yang sama. Coko pentil ayukin adilatilo ayuk no lupis mambu ayuk bu buka denong ayuk no loko saprang ayuk prakat naci ayuk cici matoroco coko pentil ula ilo. Apa ula ilo itu? La ilaha illallah. Sehingga orang Jawa yang mayoritas Buddha
meskipun agamanya bukan Islam waktu itu, tapi menyusui anak lagunya sudah olah ilo, meskipun dengan lagu banyak yang masuk Islam gara-gara lagu olah ilo. Makanya sampai saat ini tidak ada yang berani berkomentar negatif kepada lagunya Wali Songo apalagi mengharamkan. Kenapa? Lagu ini yang banyak mengislamkan orang-orang Jawa saat itu yang masih belum mengenal dakwah pidato, dengan lagu Sunan Kalijaga, Sunan Derajat sudah banyak mengislamkan. Akhirnya coba putar coba pencela nyopir nyampe siantan lo kau jak coba coba jak betul tekos dulu Dikir olar ayuk lar berso ayuk sok. Ada panitia yang terlalu kali ngomong ini. Kita dari panitia orang. Ada di kapten agak sesuatu tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, jelas. Mudah-mudahan kita suka sholawat, amin. Kenapa aku harus baca sholawat? Dan ini yang akan saya sampaikan. Karena bergantung kepada Nabi Muhammad, kita punya 3 keistimewaan. Makanya kita banyak baca sholawat. Di umat Muhammadin salah satu khosais. Karena menjadi umat Nabi Muhammad, kita mempunyai 3 keistimewaan. Apa saja yang 3? Inilah yang akan saya bahas. Jangan kemana-mana. Jangan dalam kamu. Jangan kemana-mana. Belum. Karena saya juga tidak akan kemana-mana. Saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Tak boleh mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, kenapa kita harus perbanyak sholawat kepada Nabi? Kenapa harus kita membaca sholawat kepada Nabi? Perhatikan, karena kemuliaan Nabi Muhammad, kita dimuliakan Allah di 3 tempat. Ada 3 keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Perhatikan, ada 3 keistimewaan. 1, fid dunya. Nomor 2, fil barzakh. Nomor 3, fil akhirah. 3 keistimewaan ini diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada selain umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kaula ben ajuran ken agentong ing ngampung de kamuljan Gusti Kanjengna. Pertama, perhatikan kemuliaan apa yang diberikan Allah kepada kita karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kemuliaan di dunia, kita dijadikan sebagai khairu umat terbaik. Kenapa kok jadi umat terbaik? Banyak alasannya. Salah satunya dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita menyuruh, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kenapa kita jadi umat terbaik? Perhatikan, umat Nabi Muhammad, orang Siantan dan sekitarnya, gara-gara jadi umat Nabi Muhammad, lakona sakoni kencerna ben, lakona citi kencerna ben. Saya dapat saya. Umat Nabi Musa itu sholat sehari semalam 50 kali, dapat pahala 50 kali. Sholat 50 kali dapat pahala 50. Satu sholat diberi 1 pahala. Orang Siantan sholat 1 kali dapat 10 pahala. Sholat 5 kali 50 pahala Allah berikan kepada kita. Amin boleh. Amin. No, kalau teman murid kalau ada persoalan, carinya gabung di kau ini. Umat Nabi Musa ini kena apa yang sekali oleh kenceran sektor. Umat Nabi Muhammad apa yang sekalian kenceran semolo, apa yang 5 kali oleh kenceran sektor. Saya dapat tak saya? Sholat sekalian kenceran semolo. Kalau sholatnya pakai siwak, tambahnya ketong polo. Mun berjamaah tercetak ekor ekor. Mun seabajan andi bini tambahnya ketong polo. Jadi mun bini situ.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad, tidak ada amal yang dilipat gandakan kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang hanya niat saja sudah dapat pahala belum melakukan. Niat saja sudah satu pahala. Makanya niatul mu'min khairun min amalihi. Ini khusus umat Nabi Muhammad. Umat-umat lain kalau cuma niat tidak dapat pahala. Orang setan, saya nanti malam mau ke pengajian, sebelum makan ngecek. Maka diberi pencerahan situ. Mau sampai hadir meskipun ngecek. Kemarin bukan ya. Mau sampai hadir mengingat dalam bian ghufirallahu qabla an yakhtua, sudah diampuni dosanya karena sebelum berangkat sudah diampuni dosanya. Jadi meskipun nyeda ya beneran jadi tak seperti ngerti kan. Kalau kau Inggris kalau dia tak paham. Oke this internal before. Ada saya bawa. Ada bukan pak. Otak. Ini memang ingin dah kau kan terus aku minta lah. Mun hadir makin ngejak sambil tu saya apa pun bisa korang. Amin Allahumma. Makanya mau ngantuk cek dia kaca. Itu. Makanya udah cerita saya amilan dari temuan. Ya iya kan dia dari kita yang buat sangat bobi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad yang melakukan amal dilipat gandakan 10. Kalau niat tidak melakukan dapat 1, melakukan diberi 10 oleh Allah. Sementara umat-umat Nabi lain tidak ada yang demikian. Sudah dilipat gandakan dalam setahun ada 1 bulan. Yang 1 bulan itu tidak dilipat gandakan 10, tapi dilipat gandakan 1000. Amin. Namanya bulan Ramadan. Al-hasanatu fihi bi alfi hasanatin fima siwa. Kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan dari 10 kali, jadi 1000 kali. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Satu huruf dilipat gandakan 10. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita ngaji alif lam mim itu sudah dapat pahala 30 di luar Ramadan. Di Ramadan dilipat gandakan 1000 kali, alif lam mim menjadi 30.000. Amin. Di Ramadan yang dilipat gandakan 1000 kebaikan, sunnah dilipat jadi fardu dilipat gandakan 70. Di Ramadan diberi isitun malam, yang malam itu bukan dilipat gandakan 1000 kali, tapi dilipat gandakan 1000 bulan. Berapa banyak? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Saya rasa ngaji malam Lailatul Qadar pada berngaji belum puluh tahun. Saya rasa sedekah malam Lailatul Qadar pada bersedekah belum puluh tahun. Saya rasa siatrawih malam Lailatul Qadar pada beratrawih belum puluh tahun. Tanggal berapa? Tanggal berapa Lailatul Qadar? Dirahasiakan. Kenapa enggak dikasih tahu? Mun ikaban dari siantan kalau atrawih malam Lailatul Qadar. Kalau atrawih benar, mun atrawih semalam pada atrawih belum puluh dah. Ya udah sekarang bagi saya ngocah siapa dia bagi saya tidak saya sengsara saya mau imam abid kayak jam berdiri ini kan
ilah dengan yang potongan bulan. Coba ada musuh bulan wali boleh kubi imam bakal cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد. Ibu diapit bila ibu malam. Membawa orangnya. Dulu saya produktif. Apa maafin? Oleh uangan, oleh menantu, Allah cuma itu. Orangnya. Ini bangun terawih saya terawih nak terawih ujung di sana kerutan pak. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين YouTube Abu di kode betul. Tahu dah mana. Gara baca kencang. Kau akan pergi mana asal. Motor sapi kau lupa. Orang lah. Mak udah orang ini. Orang mana doktor macam ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nalle kasih simpang kanan di sana. Musa dia kelas yang tak nak dia. Mak cakap apa? Dia mesti bisa cocok. Ada apa pak? Malah menam. Kalau ada dia yang kayak kodok mana? Sabar jadi. Mulai dimulai dia. Ini mulai sehohoh. Dari aku dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas deh. Jelas. Di malam Lailatul Qadar ini hadir dilipat gandakan, bukan dilipat gandakan 1000 kali, 1000 bulan. 83 bulan 83 tahun 4 bulan. Ini cuma umat Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad ada seperti itu. Tanggalnya dirahasiakan agar kita dalam 1 bulan bisa menjaga ibadah secara istiqomah. Tapi Nabi memberi bocoran, taharrau lailatul qadr fi ashril awakhir min Ramadan. Coba dijaga, coba diteliti, coba diingat-ingat. Biasanya Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Makanya Nabi Muhammad dari tanggal 21 sampai tanggal 29 itu sadda mi'azarahu, kata Nabi. Dalam hadis Nabi Muhammad setiap fi ashril awakhir min Ramadan sadda mi'azarahu, masukkan sarungnya. Nah, apa artinya masukkan sarung? Senok kanjeng Nabi mayu pantang berselekor sarungnya, masukkan bani. Ini ada maknanya.
Makanya hadis itu harus ada gurunya ngaji sama para habaib. Nabi Muhammad sadda mi'zarahu itu kata para hadis, ulama ahli hadis, kalau sudah tanggal 21 Nabi Muhammad tidak tidur bersama istrinya. Nabi Muhammad i'tikaf ke masjid, makanya bahasanya sadda mi'zarahu, ta'asarin bener hajina. I'tikaf ke masjid mutagir seekor kemudi. Jadi saya baca masakan sarung, artinya ta'asarin bener hajina. Siantang nabi sarung masakan jak sini beribu kan. Ini pakai lorga ke masjid. Jangan sekedar sarung itu. Yang penting ibadah. Makanya hadis itu harus ada ulama yang menjelaskan. Perlu ngaji. Seperti hadis al-mu'adzirun aqwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang adzan itu nanti lehernya paling panjang hari kiamat. Ini kalau diartikan secara lurus, langsung adzan. Aku tadi banyak itu adzan di. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya dipanjangkan lagunya itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia musuh pudil kau tadi. Ya kalau adanya seperti kemarin itu gimana? Wah. Ada bagi mereka bingung. Dan mereka tidak boleh jemaah Pak Jarod. Tim berani. Wah. Absah. Makanya kita itu harus ada guru. Nih. Harus ada yang diikuti. Coba TV, nanti terduitnya salah. Perhatikan, jadi jangan langsung sampai itu mempunyai asumsi dan pendapat sendiri. Karena kita itu kapasitasnya bukan mujtahid. Benar? Ikuti ulama. Benar? Jadi jangan ngomong, bukan cuma Kadang kita ngaji dong. Kadang saya tidak. Jadinya aman tak film tentang orang ini. Kalau ada kan sudah orang ibu ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, ada 3 keistimewaan. Mereka waktu sudah 1 jam. Kalau 3 dibahas, pengajian selesai jam 1 nanti. Siap sampai jam 1. Siap kemudian sampai jam 2. Siap bersujungnya itu tidak ada. Doa apa sampai waktu ya? Siap 7 sampai waktu. Siap tak kemudian sampai waktu. Tak kemudian kok juga ada. Mesong. Saya tadi malam itu nyampe rumah sekitar jam 3 malam. Pagi tadi jam 8 sudah berangkat. Ini 2 hari di Kalimantan, Pontianak, 2 hari lagi di Ketapang, Kayung. Balik lagi Madura, dari Madura langsung ke Jember. Mari keren, namun dia tok tangannya saya dirane di. Kita main terus nih. Kalau ini jandanya. Gak ada janda amoy pun jadi. Mencapai janda umur 12 sudah milu ya. Jadi janda umur 50 talang. Gak ada karir ke masakit. Mereka cetak mincet. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sebelum tadi berdoa. Tidak ada sejam. Saya kasih bonus 10 menit, sudah 1 jam. Aduh, ingat dong, waktunya sudah habis. Dari jam 7 sampai jam 10.
Kenapa? Kewajiban ajunan khusus untuk umat Nabi Muhammad pertama, itunya kewajiban ajunan kencaran dikerjakan dan itu tidak diberikan kepada umat-umat lain. Siap tak siap pada sholawat dan mustiah kanjeng Nabi? Siap tak siap? Satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bahkan perhatikan para bapak dan ibu-ibu hadirin, dulu seorang perempuan itu merupakan sebuah aib. Makanya dalam Al-Quran, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau ada seorang perempuan melahirkan dan dikabarkan bayinya perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, muka ibunya merah, muka bapaknya merah, malu punya anak perempuan, seakan-akan aib. Makanya Nabi Muhammad itu sebelum diutus, dulu orang-orang Arab, petinggi-petinggi Quraisy, tokoh masyarakatnya, kalau punya anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Sayyidina Umar meleleh, air matanya menangis. Tapi ketika ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, dia tertawa terbahak-bahak. Sahabat bertanya, ada apa? Sayyidina Umar, kenapa menengok kanan menangis, menengok kiri kau tertawa? Sayyidina Umar bercerita, ketika menengok kanan saya teringat bagaimana tradisi jahiliyah, perempuan dianggap aib. Ketika istri saya melahirkan, ketika anak saya lahir perempuan, takut tetangga keburu datang dan tahu anak saya perempuan, saya kuburkan hidup-hidup. Anak saya bunuh hidup-hidup, takut tetangga sampai tahu anak saya perempuan. Ketika nengok ke kiri, kenapa kau tertawa? Saya teringat saking gagahnya saya, roti saya jadikan sebagai Tuhan, saya bentuk seperti Lata Uzza. Roti itu saya sembah, setelah lapar saya makan, Tuhan pun saya habisi. Itu kata Sayyidina Umar. Lalu Nabi Muhammad datang ke Jazirah Arab, perempuan yang hina-hina diangkat setinggi-tingginya. Apa kata Rasul? Ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dunia dan seisinya perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Lalu kata Rasul, khairukum li ahli, wahai para laki-laki, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang baik itu laki-laki yang mampu berbuat baik kepada istrinya, dan saya adalah laki-laki yang paling bisa berbuat baik kepada istri saya. Dan Rasul menyatakan, ma akraman nisa illa karimun, wa ma ahadan nisa illa laimun. Laki-laki yang memuliakan wanita itulah laki-laki mulia, dan laki-laki yang merendahkan perempuan itulah laki-laki yang hina sebenarnya. Bahkan Nabi Muhammad pernah melihat laki-laki melukai dan menyakiti perasaan seorang perempuan. Nabi Muhammad bersabda, batnul ard khairun min dhahriha, perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artinya laki-laki yang suka melukai dan menyakiti perasaan seorang wanita lebih baik mati daripada hidup tapi menjadi beban kepada orang lain. Kalau orang laki hidup ini tim kopi kok. Sampai itu dimuliakan, sampai itu dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Baginda Roh. Makanya kalau ada apa-apa sholawat gitu. Ada apa-apa sholawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, salawatullah alaik. Suaminya marah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu.
Gitu. Masa saya laki kikir ke dapur sambian aku cukup wanita mana pasti tak tahan apabila suami durjana. Kau marahi aku, kau sakiti aku, apakah kau punya janda bayi? Asik. Kamu disulawat Luki Bijizan milayak ketuli kabera sabera. Apa sih artinya kata? Yuk. Mana lain berok? Selawat silakan dari kesaksian kanjeng Nabi Bu. Nabi Muhammad itu mau wafat. Apa kata Rasul? Nabi Muhammad dari bawah sudah wafat hadirin. Bibirnya sudah berwarna biru Nabi Muhammad, tapi bergerak bibirnya seakan-akan mau mengatakan sesuatu tapi sudah tidak mengeluarkan suara. Sayyidina Ali merapatkan telinganya kepada bibir Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan? As-shalah, as-shalah, as-shalah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Ummati, ummati, ummati. Perempuan disebut secara spesifik, secara khusus oleh Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Yang diistimewakan adalah seorang perempuan. Makanya bahkan Nabi Muhammad sangat nangis, sangat modal ketika Isra Mi'raj ternyata ada di sini neraka balimbanya. Nabi Siti Fatimah bin Sayyid Ali pernah nyabis dan kanjeng Nabi. Waktu nikah kanjeng Nabi mular senir ngaki arasa tak kelak. Sidina Ali tanya dengan Siti Fatimah, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis? Apa kata Rasul? Sengkok senangis dia pada markana sebab paling bini cek banyak seksana. Loh kok bisa? Sampian diangkat derajatnya oleh Rasulullah, bahkan masuk surga paling depan sampian. Yuk. Kalau tidak anak-anak bisa aku sudah mencerpok. Kita mencerpok mesra-mesra. Jadi itu kok begini ini gerak. Anda maksudnya Nabi Muhammad sehingga nggak sampian nikah. Jangan tadi Nabi idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Empat kalau kalian baca 5 waktu apa saya bulan Ramadan wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi jaga wa ata'at zawjaha atara ala kena mun isra kabara mangkat mun isra kadalem lepu isra kademur gedejak isra kentan apa apa di bedem ada sudah bisa nak mikir dia punya apa kalau abi di ketempo bukan abi ni aku orang sana apa Turunnya aku selawat, yuk sambil saya akan bimbing Nabi. Maka sampai makin keminat anak laki dan keminat anak bini kan tak pada hukum kan? Anak laki-laki yang belum 2 tahun, yang hanya minum susu ibu, mukhafafah, najis, tak usah dicuain ngasih dia sana. Kalau sudah kering, ambilkan air, tuangkan. Kalau air sudah rata dengan najis, suci. Kenapa? Mukhafafah. Bagi seorang perempuan dan mun bejina kana bini ada cerita dalam mukhafafah langsung mutawassit kok. Ini biasa coba kami. Nah, kami ini dulu masih dong. Dan sumut mutawassit. Mi mutawassit anak apa? Mak bisa lain hukum. Kurang. Kenapa? Perhatikan.
Kata ulama fikih, kenapa kok nggak sama? Lambat mun anak laki kepingan, anak laki kepingan pun, mun laki kepingan. Namun bini ada singa, ada singa pun. Tapi Nabi Muhammad singa tak pakai tekin. Nambah ada singa pun sampian, tak mungkin kepingan pun. Siapa singa? Anjing Nabi jadi singa. Yuk, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita telepon Habib baca sholawat. Mari kita muliakan Nabi Muhammad. Cakok, mun sholawat tercak surat dimercon. Masa sholawat sallallahu ala Muhammad. Tuhan. Kau sa kanjing Nabi, ya ibu-ibu dia takut dia. Kanjing Nabi yang cari Prabu dia pak terempat pas surat dimercon. Jelas? Jelas? Saya ingat. Dan salah satu memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati-hati kalau sama habaib hadirin, hati-hati. Saya pesankan, jangan ikut-ikut orang yang tidak berpengetahuan. Saya hati-hati kalau kepada habaib, kalau kepada para sayyid. Kalau ada orang menjelek-jelekkan para habaib, menjelek-jelekkan para sayyid, benar-benar sampai serok jelas. Kenapa kok demikian? Allah Subhanahu Wa Taala coba dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad memberi kita ilmu, mendidik kita. La as'alukum alaihi ajra. Nabi Muhammad tidak minta balasan, tidak minta imbalan, satu kecuali al-mawaddata fil qurba. Cintailah kerabat, cintailah zuriyah, cintailah orang-orang yang nasabnya sambung kepada Nabi Muhammad. Pasirlah para habaib, para sayyid. Jelas? Sehingga kalau sudah habib, kalau sayyid, kalau syarif, ini pasti itu dia kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat kasih telur ini kesampian. Saya ingat dan berdan hadirin. Khalil Yasin nikah yang ke ustad orang direktur kan? Betul kan? Sahabat cantik. Jadi itu baru dah direktur dia. Boleh. Aku tak tahu ni dulu. Orang ni kan tu nyaman dia betul. Orang direktur tak kecil. Saya nikah apa? Ya, aku dengar dia ni. Aku dengar apa ni? Dah kau dia sini kami yang cek. Tak ada yang dua anak sih. Pelan dia, ya? Dua pelan dia. Umpama Buddha Pak seorang Pak Kim dia boleh Buddha. Foto lihatnya semua. Ini ngeter ini. Ada kok bilang Buddha. Wah, boleh lihat sih dia cek gara-gara pulang jelek dia bilang detek ilmu tadi ilmu boleh tadi ilmu. Dia je ucap. Pulang jelek dia. Berarti mun Khalil Yasin Pak Kida dia ada benar dia ada siapa Khalil Yasin siapa Khalil Yasin Buddha siapa Buddha Khalil Yasin jadi kemudian mereka yang campuran yang martir boleh alasan ini boleh sebabnya saya alasan itu belum tentu berarti Allah Khalil Yasin Nabi Datu langsung selamat, mungkin. Semua mungkin ada artinya bukan. Semua mun boleh habib, mun boleh syarif, mun boleh sayyid, boleh syarifah, boleh hubaba, mun semua mungkin pakun mulja hadirin. Apa? Para habaib, para syarif. Zuriat kanjeng Nabi ni mulja beri marke ilmu tapi mulja marke nasab. Mun pas boleh habib kan ilmu dua kemudian salam mulja marke ilmu. Mulja marke nasab. Mun boleh habib semua pakil sedane. Pakun mulja, pakun wajib mulja aki, pakun wajib kecintaan di kaum akhirat. Kenapa? Karena para habib, para syarif, para sayyid tadi itu mulja beri marke ilmu tapi marke nasab. Meskipun tidak pakun nasab asal pun berdusta di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya perlu nyatakan? Karena sekarang sudah mulai ada yang mulai memilah-milih. Saya hati-hati hadirin, hati-hati. Dokter boleh benar-benar Islam. Amin. Ngomong lah, kocak nikah habib, nikah syarif. Ngomong lah kocak sudah dengan nabi boleh bersampian. Tak usah komentar kok. Biar masuk. Pergi. Masalah urusan etoro tak etoro.
Mun fokus gak boleh dorong, mun tak fokus gak dorong. Imun urusan dicintai dan dihormati wajib pemuda beradilan. Don tak boleh ini, don tak boleh ada coba lagi. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Siap. Biarkan masam biasa ketika dengan Nabi kalau bersamaat mundur dia nak cocok. Biarkan masam biasa ketika ke surga dengan Nabi mundur dia nak foto enak-enak. Jelas? Nah. Nanti selamat terapi amin. Nanti ini bagi para sadis ke surga Allah amin. Nanti ini juga hadirin. Kalau dia sini ketemu pelajaran telonceng kamu jangan orang pelajaran. Benih anak dia, benih. Ni lonceng, orang boleh nutup berkabit. Mungkin yang buat di ilmu, orang boleh mancing. Mancing lele. Dia enggak boleh deh, sudah kalau boleh dadang. Saya itu mondok di Senasen. Diasuh Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Dawi. Saya mondok itu umur 9 tahun dulu saya waktu kecil, sekarang tak pun kecil. Saya mondok itu lumayan lama. Kok lama? Ibu dan ayah saya bercerai, apisah. Bapakku dia Pak Pontianak, ada di Pasar Tiang ini, di Paman Surip ini. Jadi ayah saya di Pontianak lama. Jadi ayah saya dulu ke Pontianak, ibu saya bersuami lagi, ikut suaminya ke Balikpapan. Jadi udah berekor tuh, gak ada pilihan lain, ke Ramadan orang. Mak muncul, dan mak boleh. Boleh ke Ramadan orang, bapak ke Pontianak, ibu ke Balikpapan. Jadi kalau yang penggalan, kuda nikah, kek tabu, kek ketak, tambolnya dengan kote. Loro bapak itu namakat, loro embu ala ke boleh. Apa yang biasa? Pemahulnya itu dokter, pemahulnya itu biasa. Itu pemahulnya yang menawarikan. Jangan juga ada kote lima tuan. Demari, ini mau beri ayahnya memarikan. Bapak udah memarikan, dia mau beri ayahnya memarikan. Jangan menikih ayahnya, ada yang ini, marikan. Yang dimulai kepada India cocok, marikan ini kan India. 4 bersaudara, Sahrulkan, Salmankan, Amirkan, marikan. Kalau mau pengajian, husna bihoga, husna bihoga, subah sama tanhaimi, ahi berga. Oh, yes. Bisa pernah kena Sahrul? Ini dari tahu ya. Menyesal kan nolak saya dulu. Yes, sudah. Lanjut. Mari kerjaan. Lanjut nih. Mari kita lanjut sama. Yang punya mana kerja? Yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ketemu lagi di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah 2024 tahun yang kemudian pun saya nggak tahu karena panitia yang megang dan dia pun sudah terisi, saya nggak tahu di mana saja. Tapi dimanapun saya berada, saya akan ada untuk janda. Jadi ini saya sampaikan, karena kemuliaan Nabi Muhammad kita punya 3 kemuliaan. 1 kemuliaan di dunia. Apa kemuliaan di dunia? Dilipat gandakan pahala. Yang kedua, dilipat gandakan di alam barzakh. Ini yang ada kaitan dengan pengajian kita malam hari ini. Jadi kita ada Pak Keju dulu. Tidak ada Pak. Kita tahun depan mulia contohnya. Apa keistimewaan di alam barzakh? Umat Nabi Muhammad itu bisa dikirimi pahala, sementara umat-umat lain tidak. Umat-umat lain
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Ayat ini kata sahabat Ibnu Abbas bukan untuk umat Nabi Muhammad, tapi untuk umat-umat sebelumnya. Jadi wa'an laysa lil insani illa ma sa'a, sama sekali tidak mendasar kalau ini dijadikan dalil agar NU jangan mengirim Fatihah kepada orang mati, karena ayat ini untuk umat-umat terdahulu. Siapa yang berpendapat? Sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, kalau ayat ini untuk umat Nabi Muhammad, mansukhul hukmi, hukumnya sudah dirubah oleh ayat walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Allah. Ayat tadi wa laysa lil insani illa ma sa'a, untuk umat Nabi Muhammad mansukhul hukmi, ayatnya sudah dirubah dengan ayat walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum. Makanya kalau ada orang bilang, ngirim Fatihah bid'ah, ngirim Yasin enggak sampai ayatnya wa an laysa lil insani illa ma sa'a, berarti yang berpendapat enggak baca pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Jelas? Ada orang mati dihauli seperti malam ini. Tapi pun ini juga sangat unik. Mana suka dan merah, mana merah. Paham jelas? Paham gitu? Depan ada Bang Gus Dur kemantannya Gus. Orang mati Yasin NU itu baca Yasin dikirimkan sama yang mati. Masa nyampe Yasin dikirimkan sama yang mati? Iya dong Pak. Masa dia panggil Yasin Gus Dur Pak? Nah itu muncul deh Pak. Ya kok mau ngirim Yasin kok kemari kok berdi. Itu Gus Dur. Makanya saya Gus Dur suruh baca Quran. Ini Gus Dur bilang Al-Quran Qatina ya. Wahyu minulio tanpa ditulis iso dioco iku wajangan kuruas kita lantan cepaki inceruto. Sekarang sebelum adzan, kalau Surabaya kesalahan itu, kalau Madura masih sholawat tidak. Ya Imam al-Mujahidin, itu Madura. Salatu wassalamu alaihi. Ini namanya sholawat tidak. Yang membuat sholawat ini Syekh Mahmud Khalil Husaini tahun 60, diundang ke Solo, direkam di Solo, rekamannya dibawa ke Ampel, dari Ampel ke Madura sampai seluruh Indonesia. Ya man nasra bikal mu'aymin laylan iltamal iltawal anamun ya amu. Ini namanya sholawat ini Pak kesehatan dari kemudian muandi kemudian malik muandi seperti itu Pak. Dua peristiwa umat Nabi Muhammad ketika Ibnu Qutb disahkan di kejadian di Saudi selain pada. Yang nomor 3, peristiwa umat Nabi Muhammad nanti di akhirat kita akan dibawa dengan syafaatnya Nabi Muhammad nanti. Amin. Makanya dalam kitab berjanji dari Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba kita menyatakan narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Isfa ila Allah ya Muhammad yawmal qiyamati kainuna. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Matur selamat kafi. Amin. Matur ulia syafaat kafi. Amin. Sebenting jangan lupa baca sholat. Dan saya kabeh sah ini Kak. Para habaib para kiai. Siap? Ya. Siap.
Insya Allah menjelas-jelas saya boleh makin bukan izin bagi para habaib dan kesuatan Allah. Amin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami seluruh kru yang bertugas mohon maaf yang dari hadapan Anda. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian, dong. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasi. Terima kasih. Yang tutup kalaman kafaratul majlis sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampeyan tuan tujuh banyak kadai keluar beberapa demor akan teori alasan cekak tutup kalaman kafaratul majlis. Kepon gusti kanjeng Nabi orang yang salah cekap fardul majlis maka cek dari majlisnya keterusan dari Allah Subhanahu. Amin. Baca ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dia sibuklah banyak bahasa-bahasa kasar mungkin tak sesuai atau mungkin tidak sama dengan sekolah sedaya dari psikologi. Ada yang bilang jangan jangan holim dia adat mulai tidak turun beni adat mau tak iparati sampian nikce mulai tidak turun jadi hadiroh hidup sampian itu mesti manusia itu betul. Allah Subhanahu wa ta'ala Quran bahwa setuju nak mereka itu ibu dia bid jadi beriking aduk daki sekolah kemudian dia lagi sekolah anak kong para habaib para kiai anak kong sekolah sudah jadi sekolah kemudian saya mau ada yang lain kabin ada aja kemudian buku apa yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.